Hitung Inji, hitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, mata kuliah pengetahuan bisnis, kelas paralel E, yang akan membahas mengenai sekuritas dan investasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Khalid Rijaluddin dengan NPM 20082010182. Kenalkan, nama saya Ahmad Izananda, NPM 200820101058. Saya Jekal Bubasya Alam, NPM 200820120176. Kemudian saya Aloysius Odila Bintang Mutis dengan NPM 2008-2010-172. Lanjut ke pembahasan pengertian dan tujuan yang akan dijelaskan oleh Bintang, jenis-jenis dan bentuk yang akan dijelaskan oleh Ahmad Iza Ananda, kemudian panduan berinvestasi dan manfaat yang akan dijelaskan oleh Aji Kolbu, kemudian yang terakhir analisis 5W1H yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama Next. yaitu pengertian. Pengertian terdiri sekuritas dan investasi, di mana sekuritas adalah surat utang yang dapat dicairkan menjadi uang atau kas dengan cepat. Karena sifatnya yang liquid, membuat sekuritas ini dapat ditransaksikan atau dijual dengan cepat. Kemudian sekuritas ini juga diartikan sebagai bentuk kepemilikan atas aset atau kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. Namun, kini penggunaan istilah sekuritas lebih banyak merujuk pada saham, obligasi, dan produk investasi lainnya daripada diartikan sebagai bentuk kepemilikan bisnis atau investasi. Kemudian yang kedua ada investasi. Pengertian dari investasi ini yaitu merupakan kegiatan menanamkan modal pada suatu perusahaan atau aset dengan nilai yang tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat di kemudian hari. Investasi dapat dilakukan dalam bentuk emas, uang, dan berbagai cara lainnya. Kemudian investasi itu biasa dilakukan pada perusahaan dengan sekuritas merupakan salah satu elemen penting di dalam investasi tersebut. Kemudian yang kedua ada tujuan. Tujuan dari sekuritas yaitu karena sekuritas ini merupakan surat kepemilikan investasi, biasanya perusahaan menerbitkan sekuritas sebagai bentuk kepemilikan atas aset atau kekayaan yang dimiliki. Sehingga sekuritas bisa dikatakan sebagai bentuk kepemilikan atau atas aset atau kekayaan yang dimiliki tersebut. Kemudian investasi, tujuan dari investasi yaitu terdiri dari 3. Yang pertama adalah untuk menghasilkan pendapatan. Dengan adanya investasi, kita bisa mendapatkan pendapatan yang tetap dalam setiap periode yang didapat dalam berupa bunga, royalti, dividen, atau uang sewa, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu membuat dana khusus untuk keperluan lain. Dengan hasil dari investasi, kita juga dapat membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk suatu kepentingan ekspansi atau kepentingan sosial. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk mengontrol dan atau mengendalikan suatu perusahaan lain. Dengan melakukan investasi pada suatu perusahaan, kita dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dengan melalui kepemilikan sebagian ekuitas suatu perusahaan tersebut. Kemudian tentang jenis-jenis sekuritas akan dijelaskan oleh Ahmad Iza Ananda. Selanjutnya ada jenis-jenis dari sekuritas. Yang pertama ada sekuritas hutang. Sekuritas hutang adalah bukti kepemilikan hutang yang berupa surat berharga yang tergantung dari tenggat waktu jatuh tempo pembayarannya atau ciri-ciri lain. Yang kedua ada ekuitas. Sekuritas jenis ini merupakan kepemilikan oleh pemegang saham suatu entitas, misalnya di perusahaan, yang diperoleh dalam bentuk saham dan mencakup saham biasa dan saham preferen. Selanjutnya, bentuk-bentuk sekuritas. Yang pertama ada sertifikat efek atas unjuk.
Sertifikat atas unjuk adalah sertifikat pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah si pembawa atau pemegang efek. Yang kedua, ada sertifikat atas nama. Sertifikat atas nama artinya pemilik efek yang berhak atas efek tersebut adalah yang namanya tercatat pada daftar yang dipegang oleh penerbit atau biro pencatatan efek. Yang ketiga, efek tanpa market atau sertifikat global. Efek tanpa market dan sertifikat global adalah suatu tata cara perdagangan efek tanpa adanya fisik efek berupa sertifikat saham, obligasi, dan lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis investasi. Yang pertama ada investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dilakukan dengan kurun waktu kurang dari setahun. Yang kedua, investasi jangka menengah. Dengan jangka waktu sekitar 5 tahun. Agar mendapatkan keuntungan maksimal melalui investasi jangka waktu tersebut, kamu bisa memilih investasi seperti obligasi atau deposito. Yang ketiga, ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi masa depan yang lamanya bisa lebih dari 10 tahun. Selanjutnya, bentuk-bentuk investasi. Yang pertama ada saham. Saham merupakan salah satu jenis investasi yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Jika membeli saham suatu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka Anda bertindak sebagai pemegang saham dari perusahaan tersebut dan memperoleh hak atas dividen sebesar persentase saham yang Anda miliki di perusahaan tersebut. Yang kedua, ada investasi reksadana. Definisi reksadana dapat ditemui di Undang-Undang Nomor 8/1995 tentang pasar modal, yang artinya adalah wadah yang dipergunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang ketiga, ada deposito berjangka. Deposito berjangka memiliki bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tabungan biasa dan memiliki tanggal jatuh tempo yang jelas. Yang keempat, ada obligasi atau surat hutang. Obligasi merupakan surat hutang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar imbalan berupa bunga. Yang kelima ada investasi properti. Investasi properti, tanah dan bangunan merupakan jenis investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan dan menggiurkan, di mana nilai properti akan terus meningkat dari tahun ke tahun dan persentase peningkatannya mencapai 15-20% per tahun. Dan yang terakhir ada investasi logam emas dan logam mulia. Investasi jenis ini cocok untuk yang menginginkan investasi jangka panjang karena harga emas dan logam mulia akan terus meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haji. Panduan sederhana berinvestasi. Sesuai pada PowerPoint, yang pertama memiliki tujuan yang jelas. Kenapa tujuan dalam berinvestasi sangat penting? Hal ini karena jika Anda tidak memiliki tujuan yang jelas, maka akan sulit untuk menentukan langkah apa yang harus Anda ambil selanjutnya. Tujuan akan mempengaruhi investasi seperti apa yang sebaiknya Anda ambil, mulai dari segi jangka waktu, jenis, hingga di mana Anda ingin menempatkan investasi tersebut. Yang kedua, menilai beberapa modal yang disiapkan. Modal ini membahas seputar dana atau aset yang Anda miliki sekarang. Saat ini, jika Anda berinvestasi dengan modal 100.000 atau kurang dari itu, sudah mungkin Anda lakukan. Modal juga mempengaruhi jenis investasi, misalnya emas, saham, ataupun properti.
Lalu ada memahami resiko. Segala hal yang berhubungan dengan perputaran uang memang tidak akan terlepas dari faktor untung rugi. Yang dimaksud pada risiko diri sendiri adalah kemampuan secara finansial ketika Anda memutuskan untuk berinvestasi. Hal pertama yang akan Anda lakukan tentu saja menyiapkan sejumlah dana, baik saat akan memulai maupun selama prosesnya. Dalam hal ini, lebih dulu terlepas dari utang dan memiliki kondisi pendapatan yang stabil dan dana ekstra adalah beberapa hal yang patut diperhatikan. Selanjutnya, manfaat berinvestasi. Yang pertama, manfaatnya yaitu aset yang terus meningkat. Berdasarkan penelitian investasi, dikatakan tindakan menanam modal dengan memberi keuntungan di masa yang akan datang. Contohnya adalah jika Anda membeli tanah saat ini untuk investasi, lalu Anda menjualnya di masa yang akan datang dengan nilai berkali-kali lebih tinggi dibanding harga ketika Anda membeli. Hal ini terjadi karena harga tanah akan terus meningkat tiap waktu. Lalu yang kedua, memenuhi berbagai kebutuhan. Banyaknya kegiatan investasi yang dilakukan pada saat ini umumnya bertujuan untuk mendukung segala kebutuhan masa depan. Contohnya adalah dengan menginvestasi emas. Menginvestasi emas tujuannya tentu agar dapat dijual kembali beberapa tahun kemudian dan keuntungannya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Lalu yang ketiga, menjadi lebih hemat. Seseorang melakukan kegiatan investasi atau menanam modal, uang yang dimiliki orang tersebut akan digunakan untuk hal yang lebih mendesak atau lebih penting. Dengan begitu, orang yang melakukan kegiatan investasi cenderung lebih hemat dibandingkan mereka yang tidak berinvestasi. Lalu, manfaat yang keempat adalah tidak terikat hutang. Apabila seseorang memiliki gaya hidup sederhana yang selalu hemat, sudah jelas orang tersebut tidak akan berurusan dengan masalah hutang piutang yang merugikan. Dampak positif dari tidak adanya hutang akan membuat ekonomi seseorang menjadi lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khalid. Selanjutnya yaitu analisis 5W1H. Yang pertama, what? Apa jenis perusahaannya? Sebelum membeli saham untuk diinvestasikan, perlu untuk mengetahui perusahaan yang dimaksud dengan mencari informasi-informasi penting perusahaan, seperti sektor bisnisnya, produk, dan lainnya. Kemudian, who? Siapa saja yang mengatur perusahaan tersebut? Mengetahui manajemen perusahaan yang dituju, apakah manajemennya mempunyai track record yang baik. Kemudian, where? Berada pada fase mana perusahaan yang dituju. Berdasarkan teori ekonomi, fase dibagi menjadi 4, yaitu awal, tumbuh, puncak, dan menurun. Fase di mana perusahaan berada akan sangat mempengaruhi nilai saham. Kemudian yang keempat, when? Kapan waktu untuk berinvestasi? Mulailah berinvestasi di saat waktu yang tepat. Kondisi ekonomi yang buruk seperti saat pandemi dapat mempengaruhi harga saham. Kemudian why? Mengapa memilih perusahaan tersebut untuk berinvestasi? Dapat dilihat berdasarkan pada apa kelebihan perusahaan tersebut, bagaimana manajemennya, berapa harga sahamnya. Kemudian yang terakhir, how? Bagaimana kondisi perusahaannya? Beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mengecek kondisi perusahaan adalah dengan melihat laporan pencatatan keuangannya. Oke, next. Ya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga penjelasan kami dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.